Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Warga Loka dan Madu TV Nusantara, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan selamat beristirahat setelah menjalani aktivitas seharian. Saya Zizi, senang sekali menyapa kalian kembali dalam acara Sedep seputar dialog keberkahan. Kali ini Zizi kedatangan tamu nih, seorang narasumber sangat kompeten dalam bidang adminduk, yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, Ibu Siti Mariam Esos MM. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah. Mungkin Selamat bisa disapa sehat. ini Bu, untuk Sobat Warga Loka dan Madu TV Nusantara. Halo sahabat Warga Loka dan Madu TV Nusantara. Semoga selalu sehat dan tentunya tetap semangat. Oke, siap. Lalu Bu, saya mau tanya nih, sebagai gambaran awal ya Bu ya, boleh nggak sih diceritain tentang Kota Pasuruan itu seperti apa, agar warga Surabaya ataupun Sobat Warga Loka ini biar tahu Bu? Baik, Kota Pasuruan yang lebih dikenal dengan Pasuruan Kota Madinah. Oh, Madinah. Madinah Van Java. Oh iya. Wah, ini adalah merupakan singkatan bahwa maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya. Kota Pasuruan tidak terlalu luas, hanya 36,58 km, terdiri dari 4 kecamatan dan 34 kelurahan. Ya, sangat kecil mungkin dibandingkan dengan Surabaya. Jumlah penduduk sebesar 213.198. Mungkin hampir 1/10-nya, nggak sampai 1/10-nya kota Surabaya. Kami sangat heterogen, walaupun ada nelayan dan juga pekerja lainnya. Di sana juga Kota Pasuruan dikenal dengan kota mebel. Kota mebel juga banyak di sana untuk pengrajin mebel untuk Kota Pasuruan, dan terkenal dengan wisatanya, wisata religi. Ada makam Kiai Hamid, dan alhamdulillah ini lagi berbenah Kota Pasuruan untuk mewujudkan mimpinya menjadi kota terbesar untuk manasik. Jadi kita ada payung Madinah di depan Masjid Jami. Kemudian kita juga Kota Pasuruan lagi membangun miniaturnya Ka'bah yang ini dalam proses pembangunan. Semoga ini bisa ke depan bisa terwujud. Dan alhamdulillah bahwa layanan adminduk kita bersama dengan Kota Surabaya, kita berada di mall pelayanan publik, dan juga untuk berkantornya ini sama juga di mall pelayanan publik di lantai 2. Jadi kita sudah satu atap. Oh gitu Bu. Jadi ada MPP di Pasuruan ya? Ada MPP di Pasuruan. Oke, baik. Jadi itu ya, setiap kabupaten ataupun kota ada di Distrik Capil untuk mengurus dokumen adminduk warganya ya Bu ya. Dan salah satunya adalah yang dinakodai oleh Ibu Siti Mariam. Kalau boleh tahu ini saya panggil apa Bu? Bumer. Saya panggil Bumer ya. Oke, baik. Nah, untuk dokumen adminduk sendiri ini juga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum demokratis. Betul ya Bu ya? Data kependudukan digunakan untuk menyusun daftar pemilih dan memastikan hak suara setiap warga negara terdaftar dengan benar, terutama bagi warga yang berusia 17 tahun yang akan melakukan perekaman KTP. Maka dari itu, malam ini kita akan membahas terkait kesiapan Pilkada 2024 dengan Kadisduk Capil Kota Pasuruan. Dan nanti saya mau kepo tentang Pasuruan juga nih Bu, tentang Madinah Van Java. Dan nanti kita akan bahas beberapa inovasi juga Bu. Jadi banyak banget di pembahasan untuk hari ini Bu. Oke, baik Bu. Kalau boleh tahu gimana nih Bu persiapan Disduk Capil Kota Pasuruan dalam menyambut Pilkada 2024? Persiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan saya kira sama ya, hampir seluruh Dukcapil se-Indonesia sekarang lagi gencar melakukan perekaman, melakukan pelayanan jemput bola, bagaimana seluruh pemilih nanti bisa menyampaikan hak pilihnya itu tanpa ada sebuah kendala. Untuk Kota Pasuruan kita sudah 99,33% itu sudah perekaman. Jadi kita hari ini kita setiap jam kerja dari hari Senin sampai Jumat kita bergerilya ke sekolah untuk melakukan perekaman dalam rangka percepatan dan menjamin bahwa semua pemilih ini bisa terekam dan memiliki KTP.
Termasuk nanti kita pada saat pilkada, saya yakin Dukcapil seluruh Indonesia masih buka semua untuk melakukan pencetakan KTP. Jadi untuk perekamannya nanti kita dorong walaupun belum usia 17, tapi yang akan 17 di tahun 2024 kita pastikan sudah ber-KTP. Berarti usia 16 tahun ke atas ya? Sudah dilakukan perekaman. Oh gitu, berarti Ibu setiap untuk percepatannya itu jebol anduk di seluruh di sekolah juga dilakukan di kelurahan. Oh gitu. Ya, kalau Sabtu Minggu kita ambil di kelurahan. Oh gitu Bu. Ya, jadi Sabtu Minggu tetap ada pelayanan. Ya. Wow, keren. Pelayanan tiada henti, tetap semangat. Oke, baik. Lalu apa sih Bu kaitannya dokumen Adminduk dengan pilkada ini? Ya, tentunya dalam menyampaikan hak pilih setiap penduduk ini ada satu syarat, dia harus memiliki KTP. Nih, untuk memiliki KTP dia harus dilakukan perekaman. Oh, makanya tadi adanya percepatan tadi Bu ya. Percepatan seperti itu. Oke, lalu apa sih Bu pentingnya KTP dalam proses pilkada khususnya bagi pemula warga berusia 17 tahun ke atas? Iya. Kenapa harus ber-KTP? Kenapa harus direkam? Untuk memastikan bahwa data ini tidak ganda. Sehingga memang menjadi sebuah persyaratan dalam menyampaikan hak pilihnya penduduk adalah memiliki KTP atau sudah melakukan perekaman. Betul. Oh, seperti itu ya Bu ya. Lalu ada nggak sih Bu kalau boleh tahu apa sih cara dan persyaratan untuk membuat KTP bagi yang belum memilikinya menjelang pilkada ini? Sebenarnya layanan Adminduk itu perkembangannya sudah luar biasa. Betul. Dan layanan itu cukup mudah ya. Tentu syaratnya satu, dia sudah untuk memiliki KTP sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Ya, walaupun belum ber-17, asalkan dia sudah menikah berarti boleh melakukan perekaman dan memiliki KTP. Cukup dengan melampirkan fotokopi KK, kemudian hadir ke Dukcapil, tentunya tidak bisa secara online karena harus cek iris mata, sidik jari. Ini yang memang harus hadir ke tempat pelayanan. Oh gitu Bu. Kami di Kota Pasuruan bisa melakukan baik di kecamatan ataupun langsung ke MPP. Kebetulan wilayah Kota Pasuruan karena kecil, mungkin jarak ke kecamatan dan MPP lebih dekat ke MPP. Jadi pelayanan banyak dilakukan di mall pelayanan publik. Enak ya Bu, dekat gitu. Dekat, jadi kalau penduduknya sedikit. Nah, itu tidak ramai lah. Kita pelayanan satu hari paling 100-150. Gitu, jadi antriannya tidak terlalu panjang dan bisa cukup diselesaikan di mall pelayanan publik. Baik. Berarti rata-rata tadi targetnya 93 ya? Ya, kalau bisa 100%. Semoga mencapai 100%. Keren, luar biasa Pasuruan ini. Lalu ada nggak sih Bu program khusus dari Dukcapil Kota Pasuruan untuk mempercepat pembuatan KTP yang selain di sekolahan tadi dan kecamatan? Iya, kita ini memang ya penduduk ini ya sudah berikan fasilitas yang begitu mudah. Mungkin karena apa ya istilahnya, ada beberapa yang mungkin tidak paham atau sebagainya. Kita mencoba melakukan selain jemput bola ke sekolah. Betul. Itu kan untuk anak-anak. Mungkin bagi yang sudah usia kita lakukan jemput bola di kelurahan. Itu pun kita tidak asal jemput bola, tapi kita mengundang mereka, menyampaikan data kepada RT RW. Kemudian saat kita layanan jemput bola ini mendorong Pak RT Pak RW berdasarkan data ini dia diajak ke kelurahan untuk hadir mengikuti perekaman. Oh gitu. Kalau itu pun pada saat pelayanan belum hadir, kita lakukan surat. Jadi saya menyurati penduduk itu satu-satu, kita layangkan via pos agar hadir ke MPP. Mungkin pada saat pelayanan jemput bola, dia karena mungkin tidak bisa hadir, apalagi pergi atau bagaimana, kita berikan peluang. Tapi tetap kita berikan surat agar paling lambat 1 bulan setelah surat itu bisa segera melakukan perekaman KTP. Dan ini sangat cepat. Betul. Antusias masyarakat, rupanya surat saktinya Dukcapil ini, wah ini kalau saya ke perekaman ditegur lagi ini ya. Ini alhamdulillah masyarakat atensi lah untuk segera melakukan perekaman KTP, sehingga cakupan kita kan hampir ya 99 hampir 100% itu bisa tercapai. Keren. Itu makanya Bu yang bikin cepat, Ibu bersurat satu-satu. Keren. Lalu apa sih Bu, kan ini pemula baru ya,
selain KTP apa nih yang dipersiapkan untuk pilkada? Saya kira untuk pilkada itu memang syaratnya itu ya, otomatis ada dapat undangan ya dari KPU itu, kemudian syarat yang paling utama dia bisa berekaman, dan tentu sangat penting ya, apalagi seorang pemuda milenial ya usia 17, ayo dong salurkan hak pilihnya ya. Harus memilih ini. Ya, memilih karena ini apa ya, yang dipertaruhkan menjadi sebuah pemimpin daerah. Itu tentunya punya hak pilih, dan manfaatkanlah apa yang sudah diberikan oleh negara untuk semangat menyampaikan hak pilihnya pada pilkada tanggal 27 November 2024 nanti. Oke, baik. Dengerin tuh ya buat warga-warga semua nih yang lagi nonton Madu TV Nusantara, dengerin nih pesan dari Ibu Mer. Jangan lupa pilih di tanggal 27 November ya Bu ya. Oke, lalu ada nggak sih Bu, untuk tadi kan Ibu udah ngasih pesan penting nih dari Disdukcapil Pasuruan untuk para pemilih pemula yang membuat KTP ingin berpartisipasi dalam pilkada. Nah, ada nggak pesan lagi Bu biar warga, ini kan Gen Z banget kan Bu yang sekarang. Nah, ada nggak pesan yang bikin tertampol pesan penting gitu Bu? Pesan yang penting, semua pemilih, tentunya semua pemilih ya yang belum melakukan perekaman, segeralah melakukan perekaman agar mendapatkan menyampaikan hak pilihnya. Terus selain karena hak pilihnya, tentunya KTP itu menjadi sebuah dokumen yang sangat penting. Zaman sekarang KTP nggak punya milenial ya, kaum milenial nggak punya, waduh, pasti hidupnya susah. Betul. Kita tidak bisa menyampaikan seperti naik kereta dan sebagainya, itu syaratnya adalah KTP. Sekarang sudah lebih milenial ya, sudah ada IKD luar biasa, dan saya kira kaum milenial ini lebih familiar dengan gadgetnya. Jadi tidak hanya KTP fisik, tentunya punya KTP yang ada di gadget berupa IKD. Oke, baik. Nah, buat kaum milenial nih ya, jangan lupa juga aktivasi IKD ya Bu ya. Oke, nanti kita bakalan bahas lebih detail tentang IKD Bu. Tadi kan udah membahas tentang pilkada ya dan KTP. Saya mau tahu Bu, apa sih program atau inovasi pelayanan Disdukcapil Kota Pasuruan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi kependudukan? Ya. Jadi memang sesuai dengan tusi daripada tupoksi Dukcapil itu memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Bagaimana negara ini hadir sampai ke rumah penduduk. Kalau bisa seluruh penduduk ini seyogyanya memiliki seluruh dokumen kependudukan. Nah, inilah yang mendorong daripada Dinas Dukcapil Kota Pasuruan memberikan beberapa terobosan inovasi yang sudah kita rilis atau kita mulai rintis sejak tahun 2013. Kebetulan saya masih ada di Kepala Bidang Pencatatan Sipil, saya yang merintis. Kebetulan saya senang ya melakukan sesuatu hal yang baru. Jadi saya mulai dari kelahiran. Di sana ada Peter Pan. Apa itu? Keren namanya Peter Pan. Pelayanan terpadu pemenuhan hak sipil anak. Jadi bagaimana seluruh anak ini memiliki akte kelahiran. Dari terobosan inovasi Peter Pan, di mana Peter Pan ini hampir ada 8 varian inovasi. Jadi mulai bayi baru lahir, ada bangkit, dan ada layanan jemput bola. Bahkan kita memfasilitasi bagi teman-teman disabilitas yang untuk tunanetra, kita bantu dokumennya dengan dokumen braille melalui inovasi pendekar, penerbitan dokumen braille. Pendekar, keren namanya. Apa yang bagus, ternyata ini mampu mendorong Kota Pasuruan di tahun 2018. Peter Pan ini kita ikutkan pada inovasi Kemenpan, dan alhamdulillah masuk top 99 inovasi pelayanan publik di tahun 2018. Dan mampu dapat penghargaan juga dari Kementerian PPPA sebagai Dukcapil Kota Pasuruan pelayanan terbaik secara nasional, cakupannya tertinggi, dan saat ini kita sudah 100% anak-anak memiliki akte kelahiran. Oh gitu Bu. Iya. Apa yang bagus di kelahiran tentunya harus direplikasi nih oleh layanan. Kita hadir dengan inovasi pasti daku kawin. Nah, ini khusus yang jomblo nih. Jangan mau kawin siri, pastilah pasti daku kawin.
pasti tercatat secara negara, jadi tidak melakukan perkawinan tidak tercatat. Jadi begitu menikah, akte nikahnya sudah ada, jangan lupa statusnya dirubah. Nah, Baik tuh. KK sama KTP, jangan sampai KTP-nya masih jomblo. Nah, padahal udah ada ya Bu ya. Ini bahaya, ini bahaya ini. ya. Ntar dilihat loh, gitu kaget. Makanya kita bergandengan tangan dengan melalui ada beberapa varian dari Pasti Daku Kawin ini, antara lain melakukan updating data. Banyak sekali, tentu Dukcapil ini mendorong kepada penduduk apa yang dipunya seperti dokumen akta nikah ini bisa terupdate di dalam database administrasi kependudukan, sehingga datanya lengkap, nomor aktanya lengkap di dalam database. Karena kalau nomor akta perkawinan ini tidak masuk dalam database, statusnya beda, perkawinan tidak tercatat. Iya juga ya. Ya, makanya ini kita dorong apa yang bagus, kemudian sama untuk dokumen perkawinan kita bantu sama dengan di kelahiran dengan Beraida juga. Ini sangat menarik direplikasi. Sekali kawin ternyata ada yang nggak pas, terjadi perceraian. Kita ada pesta terakhir. Aduh, namanya keren-keren, pesta terakhir. Pesta terakhir. Pesta terakhir adalah pemenuhan status hayati dokumen cerai terintegrasi. Jadi kita kerjasama dengan pengadilan agama, bila terjadi perceraian juga akan dirubah statusnya untuk di dalam KK maupun KTP. Dari apa yang bagus sebenarnya ruhnya tadi yang dari kelahiran direplikasi oleh perkawinan, perceraian. Nah, yang di kematian kita hadir dengan inovasi Lentera. Layanan terintegrasi akta kematian. Nah, ini penduduk ini kalau namanya kondisi duka mau mengurus ini pasti nanti. Nah, kebablas biasanya. Sampai lama sekali dokumennya sudah hilang semua baru ngurus akte kematian. Nah, ini kita coba sama berintegrasi dengan kolaborasi dengan rumah sakit dan sebagainya. Tentunya ini sangat menarik. Dan bagaimana yang tidak meninggal di rumah sakit kita kerjasama dengan pemakaman, namanya Lentera Makam, layanan terintegrasi administrasi kependudukan dengan pemakaman. Dengan pemakaman, cukup keren. Berarti ada lagi nggak Bu untuk inovasi yang lain? Itu yang dikemas, kemudian tentu ada keberlanjutan yang kita kembangkan. Kita tentunya bagaimana data kependudukan bisa dimanfaatkan oleh OPD melalui inovasi PDKT. Waduh, namanya modern banget PDKT. Iya, karena setahunya Dukcapil itu banyak yang masih muda, jadi kalau membuat sebuah nama inovasi itu yang memberikan sebuah inspirasi dan tentunya bermakna banget dan memberikan sebuah semangat semangat kepada penduduk untuk melengkapi dokumen. Saya kira itu untuk inovasi. Saya keren Bu. Saya masih ternyata dengan Peter Pan nih. Saya mau bahas tentang Peter Pan. Jadi Ibu tadi kan udah menyebutkan akta kelahiran 100% ya. Nah, apakah KIA juga Bu? Targetnya udah mencapai 100% atau gimana? KIA kita ada 97%. Alhamdulillah kita sudah tinggi untuk KIA. Kenapa mungkin belum bisa 100% karena dengan adanya penduduk yang 16 tahun lebih ini sudah direkam. Nah, ini otomatis menjadi belum punya KIA. Betul. Karena ini diterbitkan KIA juga tidak bisa karena sudah dilakukan perekaman. Sehingga untuk KIA ini untuk bisa mencapai 100% kendalanya karena ada berbarengan dengan telah dilakukan perekaman. Jadi kita sisa tinggal beberapa saja. Oke, baik. Jadi saya masih terkejut, namanya itu keren-keren Bu. Oke, baik Bu. Lalu untuk syarat sendiri bikin KIA itu seperti apa sih Bu? KIA sangat mudah ya. Saya kira hanya kalau dari bayi lahir tentunya tidak ada foto sampai usia 5 tahun. Jadi tadi kita bicara dengan kelahiran yang layanan terintegrasi rumah sakit Kota Pasuruan itu kecil ya. Hanya 4 kecamatan, kami mampu integrasi, berkolaborasi dengan seluruh titik layanan kesehatan, rumah sakit, klinik bersalin, sampai dengan bidan mandiri ini kita kerjakan bareng-bareng. Ini sehingga mereka dapatnya satu paket. Selain akte kelahiran, dia juga dapat KIA, juga dapat KK. Jadi langsung ya, pulang udah bawa KIA dan KK. Keren-keren. Berarti ada nggak sih Bu, tadi Ibu kolaborasi dengan bidan dan rumah sakit. Ada nggak ini antara inovasi itu bekerja sama dengan yang lain, kayak kolaborasi dengan
berbagai pihak ataupun lembaga. Iya, tentunya yang ingin punya akte kelahiran ini tidak hanya yang muda-muda. Oh, betul Yang juga. baru lahir, kadang yang sepuh tuh pingin. Nah, kita gandeng beberapa dengan PKK, kita Oh, juga gitu. kolaborasi. Jadi kadang ada pertemuan, muslimat, di sana Betul. ada kelompok pengajian, kalau memang ingin memiliki misalkan di sana yang mau ngajukan bareng-bareng di atas 25 ya, bisa bersurat ke Dukcapil Kota Pasuruan, kemudian kita akan hadir melakukan layanan jemput bola Keren. untuk penerbitan akte kelahiran. Cukup termudahkan ya, Bu, ya. Iya, intinya bagaimana Dukcapil mampu untuk memberikan pelayanan yang membahagiakan kepada Betul. masyarakat. Tapi ada nggak, Bu, sih, untuk masyarakat nih yang bandel banget, kan udah dipermudah banget ya, inovasi segala apapun udah diupayakan. Nah, ada nggak masyarakat tuh masih males untuk mengurus dokumen tersebut? Ya, ada. Kalau tidak ada ini nonsen pasti ya. Karena hidup Betul. ini memilih mudah atau memilih susah. Jadi ada, terbukti masih ada. Kemarin kita menemukan kebetulan penduduknya tidak terdata, belum ber-NIK. Oh, gitu. Usia 90, saya juga menemukan 90 itu tahun. baru mengurus akte kematian. Di dalam database kami tidak ada. Pada saat itu dia sakit, baru kebetulan selama sampai usia segitu itu mungkin sakitnya cuma batuk, pilek yang tidak pernah ke rumah sakit, sehingga Betul. dia Nggak KTP-ku tidak. Tapi dari jumlah itu cuma sedikit, sekitar 50-an aja mungkin yang susah. Tapi selalu kita dorong pendekatan dengan Pak RT bagaimana semua bisa memiliki dokumen kependudukan. Baik. Saya masih shock itu 90 tahun belum punya KTP Belum berarti, punya Bu? KTP dan alhamdulillah dia tidak pernah sakit. Alhamdulillah. Luar biasa, Luar Allah biasa memberikan sekali. kesehatan sehingga penduduk-penduduk Betul. ini benar. Tapi itu kan kejadian hanya beberapa orang aja ya. Memang mungkin saya kurang paham ya. Begitu kita tanya, "Loh Ibu, saya tidak pernah sakit." Dia juga Gitu. tidak sekolah. Oh. Jadi karena memang pendidikan ya. Dan kemarin ya akhirnya setelah diurusin dia bisa masuk BPJS. Loh, iya, ternyata punya KTP itu bahagia karena apa? Iya. Ibu sakit tinggal nunjukin BPJS-nya, tinggal menunjukkan KTP-nya aja sudah dilayani. Betul. Iya, Jadi pemerintah ini kan sudah banyak sekali membantu dalam sisi pelayanan. betul. Saya masih terkejut umur 90 tahun belum punya NIK. Iya, kemarin juga sampai kita video, coba sih kenapa dia nggak punya. Katanya karena dia nggak pernah sakit, dia Oh, juga gitu. tidak sekolah, jadi itu tidak ada. Ya saya baru menemukan, mungkin saya di Dukcapil itu berapa tahun ya. Saya baru menemukan selama 10 tahun ya, saya baru menemukan ada seperti itu. Iya, ya. Berarti Bu cukup lama ya dari 2013. Dari 2013 saya Wow, dari keren. kepala bidang pencatatan sipil kemudian ke sekretaris. Rupanya karena SK-nya dari Mendagri jadi nggak pindah-pindah. Keren. Berarti Ibu mengabdi nih. Berarti udah Mengabdi. paham banget nih Bu ya tentang Adminduk. Alhamdulillah. Oke, baik Bu. Jadi ini udah kita sesi inovasi ini mau bahas lebih lanjut lagi tentang, saya masih kepo tentang ini pendekar. Terus nanti kita membahas tentang semua inovasi yang ada tadi Bu. Dan sebelum kita jeda selanjutnya, kita mau promosi Bu tentang UMKM kita. Monggo Bu, kalau mau kita buka dulu. Ini UMKM kita dari SKG Bawah Surabaya Kria Galeri. Saya bantu buka. Ibu mau yang mana dulu? Ini boleh? Iya. Ini saya bantu buka Bu. Ini jadi produk UMKM Surabaya. Yang mana di bawah itu ada Surabaya Kria Galeri Bu. Jadi di sana itu semua pusat oleh-oleh bisa banget Ibu beli nanti. Dan Ibu kalau mau bawa boleh banget nih Bu. Monggo. Iya, menarik ini ya, ada ini. Masanya juga bagus, menarik ya. Iya, betul. Dan makanannya tuh enak-enak Bu, beneran. Monggo Bu kalau mau makan nih. Boleh banget. Jadi buat sobat warga lokal dan Madu TV Nusantara, boleh banget nih kalian kalau mau ke Surabaya bisa banget Bu. Monggo Bu, boleh dimakan kok. Itu sale pisang ini Gold Chips Bu. Ini yang paling best seller di kita. Betul. Kalau Ibu mau minum juga boleh, saya mau buka. Mau yang mana Bu? Boleh banget Ibu pilih nih. Matcha atau coklat atau Thai tea. Di sini jadi tuh nggak hanya makanan atau minuman juga Bu. Jadi ada berbagai produk lokal seperti batik, lalu sepatu. Jadi kayak batik yang bentuk kain itu juga ada di situ. Jadi nanti boleh Ibu mampir ke sana. Monggo Bu kalau mau diminum es coklat atau Thai tea. Boleh.
Ini Bu gelasnya, monggo. Saya mulai coba ini. Boleh. Enak sekali. Iya kan Bu? Iya. Benar enak dan produknya ini udah asli semua produk UMKM Surabaya. Jadi emang Surabaya ini mengembangkan UMKM yang ada kayak UMKM kecil-kecil gitu diangkat Bu. Jadi kan banyak SWK, SKG kayak gitu. Enak kan Bu? Tuh. Enak. Makanya buat sobat Warga Lokal dan Madu TV Nusantara jangan lupa ya mampir untuk ke bawah karena di SKG itu juga banyak banget makanan, minuman dan lain sebagainya. Jadi nanti sebelum break nih kita mau bahas nge-spill dikit Bu tentang inovasi. Tadi kan masih terputus ya Bu ya. Tadi kan ada tentang Peter Pan, Pendekar. Nah, itu ada nggak sih Bu kayak nama inovasi yang online gitu? Kalau kita untuk inovasi yang sifatnya online, ini layanan terintegrasi. Jadi semua online-nya ini adalah dengan titik layanan karena hampir seluruh Mhm. lembaga itu kita sudah berkolaborasi. Jadi online-nya ini antara Dinas Dukcapil dengan KUA, Mhm. Dinas Dukcapil dengan 34 kelurahan, kita sudah ada layanan di kelurahan, juga layanan terintegrasi dengan layanan kesehatan jadi hampir semua produk dokumen kependudukan ini sudah berkolaborasi, berintegrasi, maka online-nya adalah dengan instansi atau lembaga. Oke, Saya kira itu. baik. Berarti cukup banyak ya, Bu, ya kalau tentang online gitu. Tapi ada kalau tentang kayak WhatsApp atau gimana gitu, Bu, Oh iya, online-nya? ya. WhatsApp kita gunakan bahkan melalui layanan EKD. Mhm. Jadi penduduk yang mendapatkan akta kelahiran dari layanan Bangkit ya, Mhm. kalau di Oh, Pasuruan namanya selain Bangkit. Peter Pan itu kan ada 8 varian termasuk di dalamnya Bangkit. Bayi lahir langsung akta terbit. Wih, bayi lahir langsung akta Iya, terbit. artinya bangkitnya kelahiran kelahiran anak ya. Ini Oke, siap. nanti untuk, aktenya itu sudah terkirim via email, jadi di online. Jadi Oh, penduduk sampai di rumah bisa nge-print sendiri untuk akte dan KK-nya. Itu enak bisa banget. WhatsApp, bisa email, atau bisa melalui IKD. Oke, baik, Bu. Tadi kan udah nge-spill dikit tentang Bangkit dan sebagainya. Nanti kita bakalan bahas lebih lanjut lagi nih, Bu. Sayangnya waktu kita ini harus break sebentar, lalu nanti dilanjut tentang bincang-bincang inovasi dan lain sebagainya, Bu. Boleh. Sampai jumpa di segmen berikutnya ya, Sobat Warga Lokal dan Madu TV Nusantara. Bye. Halo Sobat Warga Lokal dan Madu TV Nusantara, balik lagi nih bersama saya dan Ibu Mer. Oke, baik Bu. Tadi kan kita udah membahas beberapa inovasi ya Bu ya. Dan ini saya lihat inovasinya tuh menarik-menarik Bu namanya. Mungkin bakalan kita bedah satu persatu untuk inovasinya Ibu tadi. Namanya millennials, Kak. Betul. Jadi kalau orang-orang seperti saya termasuk milenial ini kayak wah keren banget. Jadi kayak langsung terngiang-ngiang gitu. Tadi kan Ibu udah menyebutkan beberapa inovasi seperti Peter Pan, Pendekar, terus kayak pesta terakhir dan lain sebagainya. Nah, di sini mau tanya Bu, kira-kira ada nggak sih tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengimplementasikan inovasi-inovasi ini? Dan bagaimana mengatasinya, Bu? Iya, memang sebuah terobosan baru itu Betul. pastilah ada kendala. Kendalanya adalah pada saat diberikan pelayanan, ternyata penduduk ini enggak bawa persyaratannya. Oh gitu, Bu. Sering? Atau pada saat di layanan kelahiran, Mhm. persyaratan itu ada, dia tidak siap nama. Nah, kendalanya berarti ada di penduduk. Ada sebagian warga yang mau kasih nama itu nunggu Mhm. cuplak pusar. Oh, Seharusnya kita kita ini layanan kalau bisa 7 hari, nggak sampai 7 hari sudah selesai. jadi. Jadi inilah yang tantangan kita, bagaimana penduduk ini, satu paham bahwa ini loh Dukcapil Kota Pasuruan sudah Mhm. memiliki terobosan di setiap ini, kita pesan sampai dengan kader mensosialisasikan bahwa pada saat ibu hamil
Itu sebelum melahirkan untuk menyiapkan nama, kemudian menyiapkan, membawa surat nikah. Jadi kalau ke tempat persalinan yang dibawa tidak hanya pakaian bayi, susu, ya. Jadi bawalah kelengkapan dokumen kependudukan. Ini yang Betul. kita dorong. Cuma tantangannya adalah terus gencar kita lakukan sosialisasi hingga sampai ke RT. Jadi memang RT ini ujung tombak ya. Saya selalu roadshow itu mengundang RT juga sekaligus setelah sosialisasi kita lakukan layanan jemput bola untuk menjaring mana-mana penduduk yang tidak tercover pada saat dia di layanan kesehatan. Mungkin waktu dia tidak bisa melayanan di Peter Pan ini kan ada beberapa varian Cabang. inovasi Iya ya. betul. Jadi karena kenapa ini dibungkus ya istilahnya bahwa layanan di kelahiran yang dimana tidak hanya kelahiran tapi bagaimana dengan kakaknya dan KIA-nya itu tergolong dalam satu paket. Peristiwanya aja di kelahiran. Selalu inovasi ini kenapa ada? Yang pertama pada saat 2013, Betul. ini jadi cerita nih, Boleh, kenapa, Bu. inovasi ini ada. Kami ini Dukcapil Kota Pasuruan 2013 itu terburuk cakupan kelahiran. Iya, Bu. Ya, Kota 2013. Pasuruan itu terburuk dengan kabupaten kota lain. Ini yang menginisiasi kami, akhirnya kita buka data, ternyata banyak sekali anak-anak yang sekolah di SD belum memiliki akte kelahiran. Maka inilah yang kita lakukan, updating data. Jadi kita lakukan layanan ada si jempol. Ya, sistem jemput bola itu baik di sekolah. Itu bisa kita lakukan sekaligus kita meminta data anak-anak yang sudah memiliki akte. Mungkin di database itu belum masuk karena dulu baru SIA itu berjalan dengan baik, sistem itu lebih update itu baru 2013. Mungkin akte-akte yang terbit sebelum itu banyak yang belum terupdate. Atau mungkin akte itu terbitan dari luar Dukcapil Kota Pasuruan. Ini yang kita updatekan, kemudian dari sinilah tentu segera kita lakukan. Sudah kita punya data, kita lakukan jemput bola sekolah. Alhamdulillah ini cakupannya lumayan Besar. cukup banyak mampu mendongkrak. Kemudian setelah itu cakupan sudah tinggi, lah bagaimana ini yang lahir? Kalau bisa langsung diterbitin, makanya kemudian disusullah dengan inovasi bangkit. Iya. Bangkitnya semangat pelayanan itu dari kelahiran inilah bangkit, bayi lahir langsung akta terbit. Artinya bahwa pemerintah Pasuruan sudah memberikan sampai dengan saat bayi baru lahir pun kita sudah memberikan pelayanan itu. Tapi kembali lagi kepada penduduk. Ya kendalanya tadi saya sampaikan bahwa, belum siap nama dan tentunya ini yang harus kita dorong dengan melakukan sosialisasi. Nah, kemudian ada yang menarik adalah braille atau pendekar, penerbitan dokumen braille. Tentunya arti negara hadir saat si anak yang tunanetra ini tidak dapat membaca dokumen ini. Tanda petik ya, orang dapat dokumen tapi tidak mampu untuk memberikan bacanya. Inilah yang kita bantu brailekan mulai akte kelahirannya, KK hingga KIA. Dan alhamdulillah inovasi ini ada, saya dapat cerita pada saat itu saya jalan ke SLB, biasanya kalau tidak ada kegiatan di kantor, apa sih yang bisa dilakukan oleh Dukcapil? Kami coba jalan ke teman-teman disabilitas di SLB, saya tanya pada seorang anak, "Adik udah punya akte kelahiran?" "Saya kan tidak bisa baca," kata mamaku, "sudah." Inilah yang menginspirasi daripada Dukcapil untuk bisa menerbitkan dokumen braille. Dan alhamdulillah karena jumlahnya nggak terlalu banyak, seluruh SLB di Pasuruan, di Kota Pasuruan tuh belum punya printer braille. Jadi tentu tidak menyulutkan semangat bagi kami walaupun anggaran kami terbatas, kami bekerja sama dengan SLB Lawang Malang, kami difasilitasi untuk penerbitan dokumen braille. Cukup membantu ya, Bu, Sehingga ya. cukup membantu teman-teman disabilitas bisa membaca apa isi aktenya di sana. Jadi beliau kayak nggak kan Iya. nggak bisa baca tapi adanya Ada alat braille-nya bantu, ini ya dibantu untuk braillekan. keren. Kemudian bagaimana kita mendapatkan di Peter Pan ini juga kita buka layanan dengan kelurahan. Jadi kita membuka layanan di kelurahan itu sejak tahun 2000
15. Jadi cukup sudah ada online kelurahan. Jadi penduduk kalau males ke Dukcapil, kita bisa meningkatkan pelayanan yang ada di kelurahan. Iya nih, salam pelayanan 20 menit, Bu, ya. Iya. Itu Ini kenapa slogannya, Bu, ada ya? salam layanan 20 menit di Dukcapil, walaupun standar kita itu adalah 1 hari untuk pelayan di pelayanan publik. Tapi ada kalanya bahwa penduduk itu begitu urgen. Ibu, ini saya urgen, saya harus ke luar negeri Betul. dan itu senyampang itu, maka kita punya itu. Atau bagi Keren. anak-anak lagi kondisi sakit, kita ada namanya salam layanan 20 menit dan benar-benar ditunggu dan cepat selesai. Kalau datanya lengkap ya, Iya, Bu, ya? iya. Lalu bagaimana untuk teman-teman yang misalkan kemarin tuh ada anaknya 3 anak, dia tidak punya akte kelahiran karena ibunya bekerja di luar kota, sedangkan ayahnya bekerja dari pagi sampai jam 7 malam. Sedangkan anak dititipkan oleh neneknya yang notabene neneknya tidak mampu ngurus adminduk. Hadirlah namanya Sehat Sehari Akta Terbit, kita lakukan kunjungan ke rumah, kemudian kita proses akte kelahirannya dan kita berikan. Sehingga seluruh anak di Kota Pasuruan dengan berbagai terobosan ini semua punya akta. Oke, Tentunya baik. sebagai corong itu ada namanya GERTAK. GERTAK, Gerakan Tuntas Akta Kelahiran Bersama Sama PKK. PKK, Karena keren. PKK ini luar biasa, kalau di kelurahan ini sebagai corong, merekalah corong kita. Sosialisasi, brosur kita titipkan kepada Kepada mereka. PKK. Saya selalu nitip barangkali ada tetangga lagi hamil, ini loh produknya Dukcapil, ini loh persyaratannya. Ini yang kita bersama-sama. Bahkan di PKK ini banyak yang orang tua sudah sepuh-sepuh mau berangkat haji, karena namanya hanya 1 kata, biasanya harus punya akte kelahiran nih. Iya. Nah, untuk bisa memenuhi 3 suku kata dalam nama di paspor. Ini dia bisa bersurat ke Dukcapil, nanti akan kita akan layanan jemput bola. Asal ada 25 orang, kita lakukan jemput bola, terserah mereka mintanya kapan, kita bantu untuk pelayanan. Sehingga upaya yang kita lakukan dari dulu 2014 kita terburuk cakupan akte kelahiran kita, alhamdulillah 2023 kita sudah 100%. Keren, dengan adanya inovasi ini ya, Bu, ya, dari Peter Iya. Pan ini menerbitkan ada 7 ya? Ya, Oh, ada ada 8. 8 Ada varian. 8 yang membuat dari 67% jadi 100%. Keren. Saya masih kagum dengan inovasi Peter Pan ini, Bu. Lalu kan tadi Bu menyebutkan ada pasti daku kawin ya? Iya. Nah, itu boleh di-spill nggak, Bu? Kan tadi juga ada beberapa cakupannya kan. Nah, itu apa aja sih cakupannya, Bu? Ini pas sudah kawin, jadi di data administrasi kependudukan ini bahwa ada namanya status kawin. Betul. Nah, ini banyak sekali di dalam data kependudukan ini ternyata surat nikah itu belum masuk di dalam database. Kalau sekarang kalau sebelum 2018 yang ada status itu hanya status kawin. Setelah ada Permendagri yang baru di 2018, di KK itu ada 2 status, kawin tercatat dan tidak tercatat. Jadi walaupun sudah menikah tapi datanya belum diupdatekan, maka di KK maupun KTP akan terbit namanya status kawin tidak tercatat. Nah, inilah yang menginisiasi pada saat itu kita 2014 kita coba-coba gali data dengan keberhasilan daripada kelahiran. Kita berbarengan ngerjakan juga yang untuk perkawinan, karena di perkawinan kita cakupan kita masih 66,73%. Dengan kita wilayah kota, pasti terbesit di pemikiran ya, tidak mungkinlah wilayah kota itu cakupan hanya 66%. Betul. Jangan-jangan mereka aja yang tidak mengupdatekan. Maka terbit inovasi Ups Kawin. Ini yang jomblo pasti Ups suka Kawin, ini. betul. Kalau begitu ada yang cocok sama hatinya, Ups Kawin. Itu adalah singkatan update status data perkawinan. Dari sana alhamdulillah kita hampir dapat 1000 data dari yang tidak tercatat ini menjadi tercatat. Nah, ini cukup signifikan untuk itu. Kemudian sama dengan di kelahiran, kita juga ada braille dengan nama pendekar, penerbitan dokumen braille. Walaupun yang menerbitkan akta perkawinan mungkin KUA, kita akan bantu untuk bantu braillekan.
Oh, gitu. Jadi Jadi semua ada ya, Bu, ya ya? semua kita bantu. Jadi mulai dari KK, KTP-nya bagi yang sudah Mhm. menikah berubah statusnya juga kita bantu braillekan untuk akte nikahnya. Baik itu terbitan punyanya Dukcapil maupun terbitkan dari KUA, kita sekaligus kita garap. Nah, untuk penduduk non-muslim, kita nggak mau kalah nih memberikan pelayanan kepada untuk yang muslim. Kita harus tidak ada perbedaan. Jadi kalau di Islam itu kan ada perkawinan yang sampai di rumah ya. Ya. Betul. Nah, kita bidik biasanya non-muslim itu melakukan perkawinan adalah di gereja. Mhm. Nah, kita ada namanya lahirlah inovasi pelaminan. Inovasi pelaminan. Pelayanan jemput bola perkawinan, Mhm. kita bekerjasama dengan tempat-tempat beribadah. Kemarin ada penduduk Kota Pasuruan, Mhm. dia tempat ibadahnya itu ada di gereja di Surabaya. Oh. Nah, ini seneng kalau Dukcapil ini kalau ada yang nikah di luar kota. Iya. SPBD-nya distempel nih sama dari rumah peribadatan. Jadi jangan khawatir, semua layanan gratis, transport diganti dari biaya perjalanan dinas Dukcapil. Betul. Jadi nggak ada alasan lagi ya, Bu, ya? Iya, makanya memastikan Heeh. nih semua harus pasti kawin tercatat secara negara, tidak boleh kawin tidak tercatat, artinya nikah secara Mhm. agama, tapi juga tercatat secara negara. Nah, Oke. bagaimana untuk mengupdatein yang Mhm. baru menikah? Kita ada lagi, kepikir lagi bagaimana ya kalau tadi ada bangkit ya Mhm. bayi lahir langsung akte bid. Kalau bisa yang nikah ini KTP-nya juga harus berganti Ke-update. status. Iya dong. Kalau sudah menikah, dia Mhm. di KUA menikah, KTP-nya masih jomblo, tanda petik nih bahaya. Dalam rangka perlindungan anak-anak dan perempuan, tentu Bahaya. kami lahirkanlah namanya inovasi jalan berdua. Kerja Waduh, so ini sweet. yang suka ini yang jomblo-jomblo ya. Tadi pendekarnya jalan berdua Mhm. nih, ya. Terbesit, cocok, ups kawin, akhirnya ke pelaminan. Pasti ini, pasti daku kawin. Ada urutannya ya, Bu, ya? Ada urutannya. Keren-keren, menarik. Jadi yang kita sudah Mhm. kerjasama dengan seluruh KUA, Oh. jadi form Dukcapil itu berada di KUA. Setelah melakukan Mhm. pencatatan perkawinan, jadi pada saat verifikasi Catin sudah disodori nih form untuk itu. Sehingga Oh. penduduk tidak perlu ke Dukcapil, tapi cukup dari KUA dia mengisi form untuk penerbitan perubahan statusnya. Enak ya, Bu, ya? Sat-set Iya, bet-bet satset langsung buat jadul. satset. Langsung jadi gitu ya? Ya, Oke, oke. jadi memang, arti negara hadir bagaimana memberikan pelayanan yang membahagiakan Mhm. tentunya kepada masyarakat, terus kita gaungkan agar seluruh penduduk ini memiliki dokumen kependudukan. Kedudukannya, Utamanya oke. yang sudah menikah atau baru menikah, Nah, tuh, pastiin, pasti daku kawin, pasti pasti dikawin. tercatat secara negara, pasti KTP-nya berubah status dari belum kawin menjadi Jadi kawin, kawin. atau yang cerai hidup bisa berubah menjadi kawin. Tuh, Iya, semua kakaknya langsung berubah teratasi, status, Bu, ya? langsung teratasi dan Teratasi. data langsung terupdate kan. Oke, Dan baik. yang lebih menarik lagi, luar biasa dari inovasi Mhm. ini mampu meningkatkan cakupan akta perkawinan, kepemilikan akta perkawinan dari 66,73% di tahun 2014 menjadi Sembilan. 98,39% Luar di tahun biasa. 2003. Dan tentunya apa ide Mhm. yang dimiliki Dukcapil, kita ikutkan sebuah kompetisi Mhm. dan alhamdulillah pada tahun 2021 pasti daku kawin mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB Keren. Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Wow, keren, luar biasa banget, Bu, udah dapet top 99 nih inovasi pelayanan. Emang tapi saya suka itu kayak ini loh, Bu, berurutan seperti itu. Jadi sama halnya kayak Peter Pan kan juga berurutan, makanya adanya setiap solusi juga adanya inovasi tersebut ya, Bu, ya? Betul. Oke, Pasti baik. seperti ini ya, ilmu apa ya, seperti tunas pisang. Jadi Mhm. satu inovasi itu kan pasti ada sebuah kendala. Ini akan menerbitkan sebuah inovasi baru. Betul. Jadi satu inovasi, ini pasti akan memunculkan sebuah inovasi baru. Jadi bagaikan seperti tunas pisang yang akan selalu tumbuh. Bertumbuh. Iya, Nanti ini bisa-bisa nambah lagi nih nambah pasti. lagi betul. Oke, menarik, loh. Lalu ada nggak sih, Bu, kayak, program edukasi tadi kan inovasinya kan cukup banyak ya.
cukup banyak ya Bu ya. Nah itu ada nggak program edukasi atau sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait inovasi Adminduk tadi? Iya, tentunya apa yang bagus ini mampulah. Kalau masyarakat tidak tahu kan jadinya tidak ada progres ya. Betul. Ini kita lakukan sosialisasi yang pertama bahwa kita bekerja bareng sama RT RW. Kita lakukan roadshow sosialisasi dengan RT RW. Betul. Kita sampaikan data siapa yang belum punya akte kelahiran, siapa data yang belum punya akte kematian, siapa yang kawin masih belum tercatat. Nah, termasuk yang belum perekaman, belum ber-KIA. Saat sosialisasi ini adalah kolaborasi itu selain sosialisasi juga menyampaikan data. Betul. Dari data itu kemudian kita titip undangan. Ah. Datanya sudah, undangan kita kasihkan. Setelah selesai sosialisasi, Pak RT, Pak RW sampai di rumah masih punya PR nih, mengajak penduduk untuk melengkapi dokumen. Kami akan hadir 1 minggu berikutnya, kita akan layanan jemput bola di kelurahan itu. Itu menjadi sebuah sosial yang sifatnya rutin dan satu, edukasi tersampaikan, yang kedua mendorong penduduk tersadarkan dan kita pun melakukan progres untuk pelayanan sekaligus. Jadi langsung berdampak sosialis, tidak hanya mengedukasi tapi juga mendorong bagaimana penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan. Nanti cukup merugikan ya Bu ya kalau nggak punya KTP aja, kalau nggak ada tuh udah repot gitu. Iya, coba kita nggak punya KTP. Wah, Wah, kacau mau kalau naik di era kereta sekarang. api tidak bisa. Betul. BPJS juga nggak Juga nggak dapet. dapet. Misal jadi ada bantuan sosial juga nggak tersalurkan ya Bu ya. Juga penduduk, apalagi penduduk miskin ya. Sama-samalah seluruh warga negara Indonesia segeralah lengkapi dan miliki seluruh dokumen kependudukan. Padahal segala upaya inovasi ini udah dipermudah. digembor-gemborkan ya Bu ya. Dan Udah satu lagi layanan kita gratis, entah terlambat atau enggak. Semua layanan di Kota Pasuruan gratis ya. Nggak ada namanya Adminduk tuh bayar-bayaran ya Bu ya. Tidak ada. Nggak ada, parah sih kalau ada yang berpikiran bayar tuh Bu. Itu tapi stereotip Indonesia sendiri tuh kayak Adminduk tuh kadang bayar loh Bu. Padahal kan gratis ya. Padahal gratis. Jangan-jangan kasih tip nitip ini. Jadi kayak gitu. Iya. Jadi itu mungkin bikin orang bisa jadi malas untuk mengurus atau gimana Bu. Kan kadang kan kita kan udah mengupayakan nih inovasi. Nah kadang malas kayak aduh nanti aja dan sebagainya. Itu kan cukup merugikan diri sendiri juga. Sebenarnya betul ini, bagaimana kalau menunda sebenarnya yang dirugikan diri sendiri. Betul. 17 tahun nggak punya akte misalkan, nggak punya KTP, tidak melakukan perekaman. Nah, dia nggak bisa naik motor nih karena mau ngurus SIM. Nggak Iya, bisa. nggak bisa. Sudah kan? Ya, belum lagi nanti pada saat pendidikan, tentunya dia misalkan mau kuliah, tentunya dia KTP menjadi perlu. Kuliahnya saya yakin tidak satu domisili ya, pasti dia di luar kota. Bagaimana kalau dia naik? Betul. Iya. Cukup merugikan nih kalau nggak punya sangat banget. Sangat merugikan. Apalagi di era sekarang ya Bu ya, kita pasti butuhnya tentang Adminduk tadi. Nah, adanya Adminduk ini juga ada inovasi terbaru dari Kemendagri Bu, IKD tadi. Ya, Nah, kalau boleh tahu nih, berapa sih Bu target yang sudah tercapai di Disdukcapil Kota Pasuruan? Dinas Kependudukan Capil mungkin secara SDM ini kita masih kecil ya, masih 14%. Masih 14% yang memiliki, karena ya mungkin masyarakat ini artinya bahwa karena IKD ini belum menggantikan KTP. Betul. Ya, yang identitas kependudukannya sebenarnya lebih menarik karena dengan memiliki IKD, contoh ini ya, kakaknya hilang. Selama dia sudah ber-TTE, tinggal ke ADM aja tinggal ngeprint selesai. Betul. Jadi. Iya. Tapi kalau tidak punya IKD, ya harus ngurus nih. Ya harus cari dokumen aslinya. Padahal udah dipermudah ya Bu ya. Sudah dipermudah dengan IKD. Jadi kebetulan di Kota Pasuruan bagi penduduk yang mengurus Adminduk melalui MPP wajib ber-IKD. Karena pengambilannya adalah melalui IKD, melalui mesin ADM, melalui anjungan Dukcapil Mandiri.
Jadi saat pengambilan dokumen dia bisa melalui IKD-nya itu dia langsung QR code-nya ditempelin di mesin anjungan Dukcapil, nanti untuk KK dan aktenya, akte terbit sendiri. Jadi tidak perlu mengantri lagi untuk ngambil. Jadi penduduknya langsung tinggal scan gitu ya Bu ya. Tinggal scan aja bisa. Canggih. Iya, apalagi misalkan dia dari luar kota, dia misalkan studi di luar kota, oh dia perlu KK nih. Ya, itu bisa di seluruh Dukcapil se-Indonesia bagi yang sudah menyediakan ADM itu bisa di-print. Di luar domisili pun bisa. Bisa ya Bu ya. Bisa untuk KK. Secanggih itu. Iya, artinya mudah. Jadi kalau apalagi ya kaum milenial hari ini nggak punya IKD, jangan ngaku milenial dong. Betul, udah ketinggalan ya Bu ya. Ketinggalan. Ikut baby boomer lama-lama ntar. Oke Bu, lalu pelayanan IKD itu dilakukan di mana aja sih Bu? Apakah cuma di MPP aja atau ada kayak jebol anduk di luar MPP atau gimana? Ya, kita sama ya kalau layanan IKD pada saat perekaman itu bagi anak-anak yang sudah, jadi kita lakukan layanan di sekolah juga sama. Kemudian di perangkat daerah itu kita tidak hanya jemput bola ke kelurahan, tapi kita juga ke perangkat daerah. Jadi di PD-PD, di kantor-kantor itu saya ini kayak jualan ini. Siapa yang mau IKD, jadi saya nawarin. Jadi sekarang Dukcapil itu jadi sales loh. Jadi saya punya produk IKD, ayo Bapak Ibu urus IKD gitu. Alhamdulillah antusias banget dari seluruh PD, pegawai-pegawai itu banyak yang ini, yang minta untuk dibantu IKD. Termasuk lembaga kemarin dari PA minta dilakukan IKD karena IKD ini tidak hanya dari penduduk yang berdomisili di Kota Pasuruan aja. Betul. Luar wilayah Kota Pasuruan itu alhamdulillah bisa dilayani. Oke, keren. Lalu ada nggak sih Bu strategi selanjutnya ini dari Disdukcapil Kota Pasuruan dalam pelayanan Adminduk? Yang untuk strategi tadi kita sudah sampaikan, kita beberapa terobosan memang kita ini untuk Dukcapil memang ada target kinerja yang harus diselesaikan. Nah, disitulah walaupun ini Kota Pasuruan dengan jumlah penduduk 213 tanpa ribu ya, ini 213.198, ternyata tanpa inovasi pun kita juga cakupan kita rendah. Inilah lahir beberapa inovasi yang saya sampaikan tadi, sudah cerita tentang Peter Pan, perkawinan, bagaimana yang cerai ya. Yang cerai ini juga sama sebenarnya. Sama bagaimana merubah status perceraian. Ini kita sudah kolaborasi dengan pengadilan agama. Ya, sehingga statusnya begitu cerai, putusan sudah ikrah, bisa melakukan perubahan status di DPA. Nama inovasinya pesta terakhir. Jadi kalau sudah cerai, pestanya yang terakhir. Pemenuhan status hayati, cerai hidup terintegrasi. Ini juga akan mampu, termasuk hampir yang menginisiasi adalah dari inovasi pasti daku kawin. Termasuk di sana banyak penduduk statusnya adalah cerai tidak tercatat. Nah, ini kita dorong berbarengan kerja dengan Pak Mudin yang ada di kelurahan untuk meminta dokumen akte cerai. Kemudian kita masukkan, kita updatein sama update status perceraian juga. Ini akan mampu meningkatkan cakupan perceraian. Terus untuk biar agar yang cerai berubah statusnya, kita juga melakukan kolaborasi. Dan alhamdulillah inovasi pesta terakhir ini lagi-lagi namanya sebuah produk dan ini sebuah karya itu. Tentunya pinginlah kita bahwa ini adalah punya Dukcapil Kota Pasuruan yang mampu bisa direplikasi. Kita ikut masuk di top 30 inovasi pelayanan publik Jatim ya. Ini itu masih ada lagi ya, kalau tadi sudah bilang perkawinan, bilang kelahiran, cerai. Nah, bagaimana saat meninggal? Nah, ini lebih menarik lagi. Tentu bagaimana Dukcapil dalam pelayanan itu mampu memberikan sebuah penerangan atau cahaya. Terutama tidak hanya yang hidup, yang mati pun ya.
Lentera makam tadi deh, Bu. Makanya adalah yang namanya lentera makam, layanan terintegrasi akta Oke, kematian, gitu baik. ya. Waduh, Bu, sayang nih waktunya udah hampir habis nih, Ya. Bu. Aduh, sedih. Tapi mungkin sebelum nggak berasa banget ya, Bu ya, waktu kita hampir habis. Nah, tapi sebelum saya menutup episode kali ini, mungkin Ibu Mer bisa kasih apa ya, sepatah dua kata untuk sobat Warga Lokal dan Madu TV Nusantara. Monggo, Ibu. Ya. Untuk sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, bila ada peristiwa kependudukan, segera urus kependudukannya ke Dukcapil. Sekali lagi bahwa dokumen kependudukan menjadi sangat penting karena sangat berguna bagi untuk pelayanan ataupun masa depan dari seluruh penduduk seluruh Indonesia. Betul. Jadi jangan lupa ya sobat Warga Lokal dan Madu TV Nusantara, kalian bakal rugi banget ya Bu ya kalau Ya. nggak ngurus Admindo. Jadi sekian Bu untuk perbincang-bincangan kali ini, dan buat sobat Warga Lokal dan Madu TV Nusantara yang udah simak sampai detik ini, jangan lupa ya follow media sosial kita di sini dan follow juga media sosial di Dukcapil Kota Pasuruan ya Bu ya. Oke, sip. Di bawah sini. Dan sekian episode sedep kali ini, saya pamit undur diri dengan Ibu Mer. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.